Kita kembali ke informasi ini terkait kepolisian yang terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo, kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Sutrimo, seorang pria berusia 42 tahun asal Banyumas, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik setelah ditemukan meninggal dunia secara misterius di halaman klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis pagi 23 Juli 2026. Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau penjaga rumah dari mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik Morden dengan kondisi mulut berbusa. Kemudian dievakuasi menggunakan ambulans menuju RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui Puslap 4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Kepolisian saat ini telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai petunjuk di lapangan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga buka suara terkait kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung menegaskan tidak ikut campur kasus kematian orang dekat Febri. Ini kan juga ada kabar bahwa ada meninggalnya kepala rumah tangga yang sempat bekerja di rumah Febri, yakni Sutrimo ini, Pak. Nah, ini apakah nantinya Febri juga akan diperiksa soal ini, dan apakah benar Sutrimo ini juga diantar ke rumah sakit dengan seorang jaksa yang bernama Febri Adrianto? Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut, sehingga kita tidak memberikan komentar. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Keluarga ikhlas menerima dan menduga Sutrimo meninggal akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar. Hingga saat ini penyebab pasti kematian Sutrimo belum diketahui. Proses penyelidikan pun sempat menghadapi tantangan lantaran pihak keluarga korban menolak dilakukannya tindakan autopsi terhadap jenazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kalau kita lihat memang ini juga menjadi perhatian kita, dan Komisi 3 juga akan mengawal kasus ini, plus juga katanya akan membuka opsi ekshumasi tadi ya untuk otopsi kembali, tapi pihak keluarga ternyata menolak kalau kita dengar tadi dari paket berita. Nah, lalu seperti apa sih sebenarnya perkembangan kasus kematian Karungga mantan Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo ini? Kita bergabung dengan rekan Amrina Rida ya, langsung dari Polda Metro Jaya. Amrina, kira-kira ada informasi apa? Karena kan kita tahu ini katanya Puslap 4 juga ikut, plus juga ada opsi ekshumasi. Ada hal apa lain? Ya, nampaknya ini audionya masih ada sedikit trouble ya pemirsa tadi. Tapi nanti kita coba gali lagi, kita akan coba hubungi lagi teman kami, Amrina di Polda Metro Jaya, terkait bagaimana sebenarnya proses penyelidikan ataupun ekshumasi jasad Sutrimo ini akan dilakukan. Dan kita coba ya sekali lagi ke Amrina. Amrina, silakan Amrina. Ya. Iya. Iya, Juno dan juga pemirsa, kalau kita ikuti perkembangannya, begitu Juno dan juga pemirsa, hingga saat ini dari pihak Polda Metro Jaya tentunya masih terus melakukan pendalaman untuk nantinya mengungkap misteri di balik meninggalnya seorang pria bernama Sutrimo yang diketahui meninggal dunia di depan salah satu klinik kecantikan, klinik Morden Estetik di Jakarta Selatan begitu. Dan hingga saat ini dari pihak Polda Metro Jaya diwakili oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Budi Hermanto menyampaikan bahwa sudah ada sejumlah saksi
saksi-saksi yang diperiksa oleh pihak penyidik begitu ya untuk mengungkap meninggalnya Sutrimo. Di antaranya ini setidaknya sudah ada 5 saksi Juno yang diperiksa, yakni seorang pengemudi ambulans yang membawa Sutrimo menuju ke Banyumas, ada 2 orang yakni inisial AZ dan juga MOP. Lalu dari pihak saksi lainnya yang diperiksa ini adalah petugas pembawa jasad dari almarhum Sutrimo untuk dimandikan di rumah sakit berinisial M. Lalu dari pihak Polda Metro Jaya ini pun juga memeriksa ataupun juga meminta keterangan dari manajer pemilik ambulans yang membawa Sutrimo ke Banyumas berinisial MZ dan juga S. Dan juga dari pihak Polda Metro Jaya ini diketahui meminta keterangan dari 1 orang berinisial MA yang diketahui ini merupakan kenalan dari Sutrimo dan diketahui juga berinteraksi dengan Sutrimo pada malam hari sebelum pada akhirnya jenazah ataupun juga jasad dari Sutrimo ini ditemukan meninggal dunia pada Kamis pagi harinya. Dan hingga saat ini selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang saya sebutkan tadi, Juno, dari pihak Polda Metro Jaya ini pun juga fokus untuk mengetahui apa penyebab dari meninggalnya Sutrimo. Apakah memang Sutrimo ini meninggal dunia dalam keadaan berbusa, dan kalau memang meninggal dunia dengan kondisi yang seperti itu apa penyebab kondisi seperti itu terjadi kepada Sutrimo. Oleh karena itu dari pihak Polda Metro Jaya ini diketahui pun juga telah mengirimkan surat untuk nantinya meminta klarifikasi dari salah satu dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring yang diketahui sempat melakukan pemeriksaan terhadap jasad Sutrimo dan kemudian menyatakan Sutrimo ini telah meninggal dunia ketika sampai di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Dan juga Juno dan juga pemirsa, kalau kita lihat juga pada hari Senin 27 Juli 2026 lalu dari pihak Polda Metro Jaya ini pun juga telah melakukan olah TKP. Nah, namun sayangnya memang hingga kini hasil dari olah TKP tersebut ini masih dalam pendalaman sehingga dari pihak Polda Metro Jaya ini belum mengungkapkan bagaimana hasil dan juga temuan-temuan di klinik Morden Estetik dari olah TKP yang dilakukan. Meskipun kita ketahui juga Juno bahwa sudah banyak pihak, salah satunya adalah dari pihak keluarga yang menyebutkan bahwa Sutrimo ini bekerja di rumah dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Namun dari pihak Polda memang hingga saat ini masih berusaha untuk melakukan verifikasi secara pasti apa hubungan pasti dari jasad ataupun juga dari almarhum Sutrimo dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, termasuk juga nantinya dari pihak Polda usai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah apabila ditemukan adanya hubungan antara keduanya. Tentunya yang kita nanti hingga saat ini adalah agar Polda berhasil mengungkap bagaimana kondisi seharusnya dan juga kondisi pasti dari Sutrimo dan juga mengungkap apa yang menjadi hubungan antara Febri Adriansyah dengan Sutrimo. Sementara demikian kembali ke Anda, Juno. Nah, mungkin satu boleh tidak saya sedikit bertanya, kalau kita bicara opsi ekshumasi ya, ada opsi ekshumasi seperti itu, penggalian kembali jenazah untuk diotopsi seperti itu. Apakah kamu mendengar ini Amrina di lapangan ada opsi ini? Oh iya, Juno dan juga pemirsa, kalau berkaitan dengan opsi ekshumasi, ini sebenarnya pada saat hari H olah TKP, yakni 27 Juli 2026, dari pihak Polda Metro Jaya telah menyampaikan bahwa pihak Polda ini tidak menutup kemungkinan dan juga membuka probability untuk melakukan ekshumasi. Namun seperti yang kita ketahui bersama, dari pihak keluarga dari Sutrimo ini menyampaikan bahwa mereka telah mengikhlaskan dan juga menerima kondisi yang terjadi pada almarhum Sutrimo. Hingga dari pihak keluarga ini menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa mereka nampaknya tidak akan melakukan pelaporan ataupun juga pengaduan ke pihak Polda Metro Jaya. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh pihak Polda Metro Jaya mengapa hingga saat kini ekshumasi ini nampaknya belum dilakukan. Namun seperti yang kita dengarkan bahwa dari pihak Polda Metro Jaya hingga saat ini masih dalam penyelidikan dan juga pendalaman, salah satunya adalah hasil olah TKP masih terus digali begitu ya, termasuk juga penyebab kematiannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa apabila nanti semuanya telah jelas dan juga proses penyelidikan pendalaman olah TKP ini telah selesai dilakukan, tidak menutup kemungkinan bahwa dari pihak Polda Metro Jaya juga akan melakukan ekshumasi ataupun juga otopsi terhadap jasad dari Sutrimo tersebut, Juno. Baik Amrina, ini agak janggal ya ketika keluarga menolak ya. Biasanya kan kalau kita ada anggota keluarga meninggal tidak wajar, biasanya ya kita terus mencari penyebabnya. Tapi tadi tidak menutup kemungkinan kalau polisi melihat ada banyak kejanggalan akan dilakukan ekshumasi. Amrina, terima kasih banyak atas informasinya ya. Selamat beraktivitas kembali, selamat lanjutkan liputannya. Sehat-sehat Amrina, terima kasih.